Ada pertanyaan? Ya. Pengungkapan kasus pembobolan ATM dengan pengungkapan kasus sukuk legality. Ya, tentu semua pengungkapan itu dimulai dari penyelidikan. Setelah mendapat laporan, maka unit lapangan itu melakukan penyelidikan. Kemudian juga membuka CCTV yang ada di di ATM tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan. Curas. Nah, itu yang akan kita rilis. Tapi nanti untuk data secara lengkap silakan nanti ditanyakan kepada Dir, baik Dir Krimum maupun Dir Krimsus. Saya akan menjelaskannya secara umum saja. Yang pertama tentang pencurian uang di ATM BRI, ya, di mana pelakunya itu adalah mantan karyawan dari PT SSI ya, SSI, PT SSI. Jadi yang bersangkutan itu pernah bekerja di PT SSI yang mengelola tentang ATM ini bekerjasama dengan BRI ya. Yang bersangkutan itu mengetahui di mana kunci brankas itu ditempatkan. Kemudian dia mengambil kunci itu, terus membuka brankas ATM BRI itu. Kemudian mengambil uang di situ sebanyak 102 juta rupiah. Ya, dengan mudah sekali. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan kita semua, kok semudah itu mendapatkan kunci? Nah, tentu nanti penyidik akan mengembangkan bagaimana kunci dari ATM itu bisa didapat oleh seseorang dengan mudah, kemudian bisa digunakan untuk mengambil uang dari brankas. Nah, ini juga terkait dengan kejadian beberapa waktu yang lalu, yaitu ATM yang di depan Brimob itu, nah, juga itu oleh karyawan juga, terlibat oleh karyawan dari PT SSI juga ya, yang mereka yang memang mengurus ATM. Jadi mereka menggagalkan orang bertransaksi sehingga uang yang mestinya keluar itu tidak keluar tapi masuk kepada kotak cadangan. Nah, lantas kemudian dia mengambil uang di situ. Nah, artinya ini ada sistem yang tidak baik dalam pengamanan ATM itu sendiri. Kita khawatir ini nanti bisa terjadi di ATM-ATM yang lain. Nah, begitu nanti saya atau penyidik akan memanggil ya, dari PT SSI dan perbankan nanti untuk melihat gimana kelemahan-kelemahan itu, sehingga mudahnya orang mencuri uang dari ATM yang ada di wilayah kita. Saya kira itu harus diperbaiki. Kalau tidak, itu akan terjadi lagi nanti, berulang di ATM-ATM yang lainnya. Nanti penyidik akan mendalami, baik dari karyawan PT SSI maupun nanti dari perbankan sendiri. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Pengungkapan kasus pembobolan ATM dengan pengungkapan kasus sukuk legality. Ya, tentu semua pengungkapan itu dimulai dari penyelidikan. Setelah mendapat laporan, maka unit lapangan itu melakukan penyelidikan. Kemudian juga membuka CCTV yang ada di di ATM tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan yang dilakukan ya. Soal ATM uangnya berapa jumlah uangnya dan berapa yang sudah mereka gunakan? Ya, karena pengungkapan itu cepat dilakukan oleh penyidik, hanya tempo 1 hari saja, uangnya belum sempat digunakan.
jumlahnya 102 juta. Nah, jadi bersyukur itu cepat. Kalau kita terlambat mengungkapnya, nah tentu uang itu sudah digunakan. Ya. Itu masing-masing dari dua pelaku itu ada yang dibagi dua, 60 juta dan 42 juta. Itu pembagiannya. Tapi yang ingin saya katakan ini betapa pengamanan ATM kita itu tidak baik. Maka itu nanti penyidik akan memeriksa PT SSI itu dan perbankan nanti. Bagaimana itu kok dengan mudah? Karena beberapa kejadian yang lalu juga yang di depan Brimob, ya, di depan asrama Brimob itu terjadi. Nah, itu juga oleh pegawainya sendiri. Artinya ini barangkali ada rekrut orang-orang yang terlibat di dalam penanganan keuangan itu yang tidak baik. Nah, nanti kita akan coba dalami ya. Pak Jenderal, itu sistem jadi seperti apa? Dia menduplikat kunci itu atau mengambil kunci itu? Mengambil kunci. Mengambil kunci bahwa yang bersangkutan ini kan bekas pegawai di SSI, di PT SSI. Kemudian dia mengambil kunci. Nah, pertanyaan kita kok mudahnya orang mengambil kunci itu? Maka akan kita pertanyakan nanti bagaimana SOP ini sehingga orang bisa mudah masuk ke satu tempat itu kemudian mengambil kunci. Betapa tidak amannya itu. Ya, kalau nanti itu tidak bisa diatasi, tidak diketahui, wah itu nanti banyak ATM yang akan dicuri uangnya kan. Ya, nah itu nanti akan di dalam ya. Nah, kalau untuk yang kejadian yang seperti ini dengan menggunakan kunci baru kali ini kita ya. Kemudian ada yang kemarin itu dengan mereka modusnya menggagalkan orang bertransaksi sehingga uangnya itu tidak keluar, tetapi uang itu masuk ke dalam kotak. Nah, ini mereka yang tahu sistemnya kan. Nanti baru dibuka. Nah, uang yang gagal transaksi itu yang kemudian diambil. Nanti akan kita pertanyakan itu kepada banknya ya, bagaimana sistem ATM itu, termasuk kepada PT SSI tadi itu, bagaimana orang-orang yang bekerja itu kok bisa terjadi seperti itu ya. Yang mana nih? Yang tadi, yang BRRI itu 2 tersangka. Ya, salah satu diantaranya itu adalah mantan karyawan di PT SSI itu. Ungkapnya cepat sehingga uang ini sampaikan kepada